إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, karena takwa merupakan perisai yang dimiliki seorang mukmin untuk menyelamatkan dirinya dari azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara cara bagi seorang muslim, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala mengenal siapa Rabbnya, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami tentang al-asmaul husna, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah lagi sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Di antara sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah lagi baik atau sempurna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, yaitu yang maha memberi rizki, yang berada di tangannya segala rizki manusia, segala rizki makhluknya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengatur rizki bagi manusia, dialah yang mengatur rizki segala makhluknya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan dan kekokohan. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita harus yakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merasakan kematian kecuali telah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rezeki, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sangat banyak dalam Al-Qur'an, wallahu khairur raziqin,
Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan rezeki. Farzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah kami rezeki ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita cermati jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kepada kita tentang dua perkara tentang kedudukan rezeki. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya rezeki sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kepada hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini yang pertama, rezeki yang dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya merupakan sarana agar kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengingkari serta tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak di antara manusia yang terkadang ketika Allah berikan kepada dia rezeki, dia jadikan sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia jadikan sarana dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Allah agar menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah sebagai sarana agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya rezeki salah satu sarana agar kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya, rezeki yang Allah berikan agar kita jadikan sarana agar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya ketika seseorang yang dia bertakwa kepada Allah, ini merupakan sarana agar sebagai seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa seseorang yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya solusi jalan keluar dan dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan rezeki tersebut sebagai sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang terlarangnya membunuh anak-anak, membunuh jiwa disebabkan karena takut miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian ditakutkan karena fakir, karena miskin. Sesungguhnya Allah lah, kami kata Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anak dan kepada kalian. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua kedudukan rezeki dalam Al-Qur'an. Kemudian para ulama telah menjelaskan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizqun amun, rizki secara umum, berupa rizki kesehatan badan kita, bisa melihat, harta dan yang lain-lainnya. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia seorang muslim ataupun seorang kafir, baik dia seorang yang taat kepada Allah atau orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Allah berikan masing-masing mereka rizkinya. Ini rezeki yang sifatnya umum jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan apapun makhluk yang berada di atas muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melimpah, padahal dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap itu merupakan salah satu cara Allah memuliakannya.
Atau sebaliknya ketika seorang hamba diberikan kesempitan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap bahwasanya orang tersebut telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian. Karena rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang diberikan rizki secara luas, secara banyak, apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia kufur terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika orang yang diberikan kesempitan rezeki, apakah dia bisa bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, di antara bagian rezeki yang kedua, rizqun khasun, rezeki yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang senantiasa mentaati Allah, berupa keimanan yang kokoh, berupa keislaman yang kokoh, dan senantiasa seseorang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah rizki yang hakiki yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sampai akhir hayat kita, berada di atas keimanan dan keislaman, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita simak bersama di khutbah yang pertama bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, yang di tangannya lah semua rezeki makhluk-makhluk atau hamba-hambanya. Sangat diherankan, masih banyak di antara manusia yang mereka menjadikan atau mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki. Mereka tidak menyadari bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Mengapa masih ada manusia atau di antara kita yang terkadang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidak yakin Allah yang akan memberikan rezeki kepada dia? Atau mengapa sebagian manusia mereka masih tidak malu ngetok pintu rumah seseorang door to door minta agar diberikan belas kasihan kepada dirinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seorang hamba? Oleh karenanya jamaah sekalian, jauhkan cara-cara yang menghinakan dalam meminta rezeki atau mencari rezeki. Cukupkan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadilah kita orang-orang yang qanaah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Yang dengan demikian Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kepada kita tambahan rezeki. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapi rezeki tersebut. Apakah kita jadikan sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan kita jadikan rezeki tersebut sebagai sesuatu dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jadikanlah rezeki yang Allah berikan sebagai sarana agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah kepada Allah. Dan ingatlah bahwasanya rezeki yang hakiki adalah rezeki keimanan dan keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang kuat, keislaman yang kuat sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وفي كل ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.